Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMP kelas 7 pada topik persamaan linear satu variabel bagian yang ketiga. Sebagai kelanjutan dari video sebelumnya yang telah menyajikan berkenaan dengan pengantar persamaan linear satu variabel dan penyelesaian persamaan linear satu variabel bagian yang pertama. Kali ini pada persamaan linear satu variabel bagian yang ketiga akan menyajikan berkenaan dengan penyelesaian persamaan linear satu variabel bagian yang kedua. Silahkan disimak dengan baik, jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Pada penyelesaian persamaan linear satu variabel bagian yang kedua, kita akan sedikit review berkenaan dengan pengertian penyelesaian persamaan linear satu variabel. Kemudian yang kedua adalah langkah-langkah penyelesaian persamaan linear satu variabel dan mengimplementasikan langkah-langkah tersebut untuk menyelesaikan permasalahan berkenaan dengan persamaan linear satu variabel. Mudah-mudahan kalian bisa memahami konsepnya dengan baik dan benar ya. Oke. Persamaan linear satu variabel sebagaimana yang telah disajikan pada video sebelumnya adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan, di mana hanya terdapat satu variabel dan berderajat atau berpangkat satu. Jadi sekali lagi, persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan, di mana hanya terdapat satu variabel dan berderajat satu atau berpangkat satu. Sementara penyelesaian persamaan linear satu variabel adalah nilai dari suatu variabel atau unsur yang tidak diketahui yang menyebabkan persamaan linear satu variabel bernilai benar. Jadi sekali lagi, yang dimaksud dengan penyelesaian persamaan linear satu variabel adalah nilai dari suatu variabel atau unsur yang belum diketahui yang menyebabkan persamaan linear satu variabel bernilai benar. Sebagai contoh, misalkan diberikan persamaan linear satu variabel X plus 3 sama dengan 10 ya. Ini persamaan ya, dihubungkan dengan tanda sama dengan, hanya ada satu variabel dan berderajat satu berpangkat satu. Maka X ditambah 3 sama dengan 10. Seandainya X kita beri nilai 7, maka 7 ditambah 3 sama dengan 10. Maka persamaan ini akan bernilai benar. Jadi 7 ditambah 3 sama dengan 10 benar. Maka dikatakan X sama dengan 7 merupakan penyelesaian dari persamaan linear satu variabel X plus 3 sama dengan 10. Jadi sekali lagi, penyelesaian persamaan linear satu variabel adalah nilai dari suatu variabel yang menyebabkan persamaan linear satu variabel tersebut bernilai benar. X plus 3 sama dengan 10, maka X sama dengan 7 yang menyebabkan persamaan ini benar. X sama dengan 7 merupakan penyelesaian dari persamaan X plus 3 sama dengan 10. Oke, sekarang langkah-langkah penyelesaian persamaan linear satu variabel. Kalau pada video sebelumnya kita sajikan penyelesaian persamaan linear satu variabel dengan digambarkan dengan timbangan lengan ya. Jadi dalam timbangan lengan tersebut, maka yang menjadi titik berat adalah bagaimana kalau di timbangan lengan itu di lengan sebelah kiri ditambahkan ya pada lempeng yang disediakan, maka di sebelah kanan juga harus seperti itu. Kalau dikurangkan juga seperti itu, dikali dibagi juga seperti itu. Oke, kali ini kita tidak akan menggunakan timbangan lengan, tapi langsung menyelesaikan persamaan linear yang sudah ada ya. Maka perhatikan beberapa langkah yang perlu kalian pahami. Yang pertama, suku yang mengandung variabel diupayakan berada di ruas kiri. Jadi nanti kalau disajikan persamaan linear satu variabel, diupayakan variabel berada di ruas kiri. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menambahkan kedua ruas dengan lawan dari suku yang mengandung variabel di ruas kanan.
Jadi seandainya di persamaan linear satu variabel itu ada variabel yang berada di ruas kanan, maka tambahkan kedua ruas dengan lawan dari suku yang mengandung variabel tersebut di ruas kanan. Setelah itu langkah yang kedua, suku yang masih mengandung konstanta diupayakan konstantanya berada di ruas kanan. Sehingga nanti kalau ada konstanta di ruas kiri, maka caranya kita menambahkan kedua ruas dengan lawan dari suku yang mengandung konstanta di ruas kiri. Jadi kalau ada konstanta berada di ruas kiri, maka tambahkan dengan lawan dari suku yang mengandung konstanta tersebut di ruas kiri. Artinya kedua ruas ditambahkan dengan lawan dari suku yang mengandung konstanta di ruas kiri. Kemudian yang ketiga, koefisien dari variabel di ruas kiri diupayakan bernilai 1. Jadi koefisien dari variabel di ruas kiri diupayakan bernilai 1. Dengan cara kalikan atau bagi kedua ruas dengan bilangan tertentu sehingga koefisien dari variabel di ruas kiri bernilai 1. Maka penyelesaian dari persamaan linear satu variabel akan kita dapatkan. Jadi ada paling tidak ada 4 langkah ya. Langkah terakhir adalah hasilnya. Yang pertama adalah suku yang mengandung variabel diupayakan variabelnya berada di ruas kiri. Kalau masih ada variabel yang di ruas kanan, tambahkan kedua ruas dengan lawan dari suku yang mengandung variabel di ruas kanan. Yang kedua, suku yang mengandung konstanta diupayakan berada di ruas kanan. Kalau masih ada konstanta di ruas kiri, maka tambahkan kedua ruas dengan lawan dari suku yang mengandung konstanta di ruas kiri. Baru kemudian koefisien dari variabel di ruas kiri diupayakan bernilai 1 dengan cara mengalihkan atau membagi dengan bilangan tertentu sehingga koefisien dari variabel di ruas kiri bernilai 1. Maka penyelesaian persamaannya akan kita dapatkan. Oke, sekarang kita aplikasikan dalam permasalahan yang diberikan. Tentukan penyelesaian dari persamaan linear berikut. Sekali lagi tadi penyelesaian adalah nilai dari variabel, kalau di sini variabelnya X ya, nilai dari variabel X yang menyebabkan penyelesaian bernilai benar. Kita mulai dari nomor 1. 4x min 5 sama dengan 3. Oke, kita amati apakah ada variabel di ruas kanan. Nah, sudah tidak ada ya, berarti langkah 1 bisa kita lewati. Langkah yang kedua, apakah ada konstanta yang berada di ruas kiri? Ada. Nah, konstanta itu ternyata bernilai negatif 5. Maka caranya tambahkan kedua ruas dengan lawan dari negatif 5. Berapakah lawan dari negatif 5? Ya, tentunya positif 5. Jadi kedua ruas kita tambah dengan positif 5. Tentu nanti bentuk ini ekuivalen ya. Jadi tanda ini dibaca ekuivalen ya. Tentu nanti negatif 5 di ruas kiri ditambah 5 hasilnya 0. Sehingga ruas kiri tinggal 4x. Sementara di ruas kanan 3 ditambah 5 dapatnya 8. Sehingga kita dapat 4x sama dengan 8. Sekali lagi, di ruas kiri negatif 5 ditambah 5 dapatnya 0, tinggal 4x. Ruas kanan 3 ditambah 5 dapatnya 8. Nah sekarang perhatikan, semua variabel atau variabel sudah di ruas kiri, konstanta sudah di ruas kanan. Tapi koefisien dari X 4 masih belum 1. Agar menjadi 1, tentu ya kita bagi dengan 4. Jadi koefisien dari X kita bagi dengan 4, artinya sekarang kedua ruas kita bagi dengan 4 ya. Jadi agar koefisien di X nilainya 1. Nah, sekarang bentuk ini akan ekuivalen dengan ya 4x dibagi 4 tentunya tinggal 1x. 8 dibagi 4 dapatnya 2 ya, sehingga X sama dengan 2. Nah, sudah penyelesaian dari persamaan linear sudah kita dapatkan. Jadi X sama dengan 2 adalah penyelesaian dari persamaan 4x dikurangi 5 sama dengan 3. Untuk memastikan bahwa nilai X sama dengan 2 benar, ya ganti X dengan 2 di persoalan, ya di soal yang diberikan. 4x berarti 4 kali
2, 8, 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Ya, benar ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. 3x dikurangi 4 sama dengan 32 ditambah 7x. Nah, sekarang langkah pertama coba kita terapkan. Apakah ada variabel yang berada di ruas kanan atau apakah ada suku yang mengandung variabel di ruas kanan? Ada, yaitu 7x ya. Nah, 7x. Maka agar semuanya berada di ruas kiri variabelnya, suku yang mengandung variabel, tambahkan kedua ruas dengan lawan dari suku yang mengandung variabel di ruas kanan. Berarti lawan dari 7x adalah ya negatif 7x. Berarti nanti kedua ruas kita tambahkan dengan negatif 7x. Ya, tentu nanti yang di ruas kanan 7x dikurangi 7x 0. Berarti ruas kanan tinggal 32. Sementara nanti di ruas kiri 3x dikurangi 7x berapa? Ya, min 4x. Karena ini ada min 4 berarti di ruas kiri 3x dikurangi 7x min 4x min 4 sama dengan 32. Karena 7x yang di ruas kanan dikurangi 7x nilainya 0. Ya. Oke. Nah, sekarang berikutnya, pertanyaan berikutnya, apakah ada konstanta yang berada di ruas kiri? Ada, yaitu negatif 4. Maka agar konstanta berada di ruas kanan, maka tambahkan kedua ruas dengan lawan dari konstanta yang ada di ruas kiri. Nah, minus 4 lawannya adalah ya 4. Berarti kita tambah semua ruas dengan 4 ya. Nah, maka ini nanti akan ekuivalen ya. Di ruas kiri negatif 4 ditambah 4 tentunya 0. Sehingga di ruas kiri nanti tinggal min 4x. Di ruas kanan 32 ditambah 4 sama dengan 36. Jadi min 4x sama dengan 36. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kalau kita amati suku yang mengandung variabel sudah berada di ruas kiri, konstanta sudah berada di ruas kanan, tapi koefisien x belum 1. Tapi di situ berapa? Ya, koefisien dari x adalah minus 4. Nah, maka agar koefisien dari x sama dengan 1, kita apakan? Ya, tentu ya kita bagi dengan negatif 4 ya. Nah, maka nanti kalau semua ruas kita bagi dengan negatif 4, maka negatif 4 dibagi negatif 4 tentunya 1 x ya. 36 dibagi 4 dibagi minus 4 minus 9. Berarti x sama dengan minus 9. Nanti silahkan dicek ya pada soal. Kalau ternyata benar berarti penyelesaian ini benar ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Jadi bentuknya ada bentuk pecahannya di sini ya. X minus 1 dibagi 2 dikurangi 3. Jadi x dikurangi 1 per 2 dikurangi 3 sama dengan 1. Oke. Sekarang kita coba untuk mudahnya terlebih dahulu, bisa jadi kita tambahkan kedua ruas dengan plus 3 ya, sehingga nanti pecahannya biar berdiri sendiri. Jadi sebenarnya langkahnya bisa dikalikan 2 terlebih dahulu atau ditambah 3. Kita mulai kedua ruas kita tambahkan dengan 3 ya, sehingga nanti konstanta biar semuanya pindah ke ruas kanan. Jadi kalau kedua ruas kita tambahkan dengan 3, tentu yang di ruas kiri ini negatif 3 ditambah 3 itu 0, sehingga masih menyisakan x dikurangi 1 per 2. Sementara di ruas kanan 1 ditambah 3 sama dengan 4. Jadi x min 1 per 2 sama dengan 4 ya. Karena negatif 3 ditambah 3 nanti 0, 1 ditambah 3 nilainya 4 ya. X min 1 per 2 sama dengan 4 ya. Agar tidak mengandung pecahan ya, agar tidak mengandung pecahan di ruas kiri karena pembaginya 2, maka ya tentunya yang paling gampang kita kalikan kedua ruas dengan 2 ya, sehingga nanti di ruas kiri itu tinggal x min 1 ya. Sementara di ruas kanan 4 dikali 2 nilainya 8. Jadi x minus 1 sama dengan 8. Pertanyaannya, apakah ada konstanta yang ada di ruas kiri? Ada, yaitu negatif 1. Maka agar
nanti berada di ruas kanan, kedua ruas kita tambahkan dengan lawan dari negatif 1. Lawan dari negatif 1 adalah plus 1. Berarti semua ruas kita tambahkan 1. Sehingga hasilnya adalah, nah nanti di ruas kiri negatif 1 ditambah 1, 0. Di ruas kanan 8 ditambah 1, 9. Jadi X sama dengan 9. Jadi X sama dengan 9 adalah penyelesaian dari persamaan X-1/2 dikurangi 3 sama dengan 1. Oke, silahkan dicek ya. Sekarang nomor 4 ya. X/3 ditambah 2X/5 sama dengan 22 ya. Oke. Cara yang paling sederhana agar tidak mengandung pecahan adalah kita kalikan dengan KPK dari penyebut yang mengandung pecahan ya. Jadi kita amati X/3 itu penyebutnya adalah 3, 2X/5 penyebutnya adalah 5. Sementara 22 tidak punya penyebut ya. Maka kita kalikan semua ruas dengan KPK-nya 3 dan 5. Tentu KPK 3 dan 5 berapa? Ya paling mudah ya 3 kali 5 ya, karena masing-masing bilangan prima ya. Kalikan 15 ya. Oke, sekarang kalau kita kalikan dengan 15, berarti kita kalikan setiap suku dengan 15 ya. X dibagi 3 dikali 15, berarti nanti 15X dibagi 3. 15X dibagi 3, ya dapatnya 5X. 2X/5 dikali 15 ya, dapatnya berarti 30X dibagi 5. Ya 30 dibagi 5 sama dengan 6X. Sehingga nanti 22 kali 15 ya. Ini sengaja tidak kita hitung, barangkali nanti saling menyederhanakan ya. Jadi sekali lagi 5X ini didapat dari X/3 dikali 15. 15 dibagi 3 dapatnya 5, berarti 5X. 6X didapat dari 2X/5 dikali 15 ya. 15 dibagi 5 didapat 3, 3 kali 2X 6X. Kemudian di ruas kanan 22 dikali 15. Oke. Nah, sekarang suku-suku sejenisnya bisa kita operasikan di sini. 5X ditambah 6X ya 11X ya. Nah, setelah itu karena di konstanta sudah semuanya berada di ruas kanan, sementara koefisien dari variabel X belum bernilai 1. Agar bernilai 1, maka ya kedua ruas kita bagi dengan 11 ya. Nah, nanti 11X dibagi 11 dapatnya 1X. Sementara 22 kali 15 dibagi 11, tentunya 22 dibagi 11 dapat 2. 2 kali 15 30. Berarti X sama dengan 30. Oke, bisa dipahami ya. Nanti silahkan dicek bahwa X sama dengan 30 memang betul-betul penyelesaian dari X/3 ditambah 2X/5 sama dengan 22. Kita lanjut pada soal yang nomor 5. X-3/2 sama dengan 2X-4/3. Jadi sekali lagi kita disuguhkan dalam persamaan linear ini dalam bentuk pecahan ya. Agar tidak mengandung pecahan, maka penyebutnya yaitu 2 dan 3 ini kita cari KPK-nya ya. Sehingga nanti kedua ruas kita kalikan dengan KPK 2 dan 3. 2 dan 3 KPK-nya berapa? Ya tentunya 6 ya. Atau langsung dikalikan 2 dikali 3, 6. Berarti nanti kedua ruas kita kalikan dengan 6. Oke. Nah, setelah itu kita kalikan X-3/2 dikali 6. Nah tentu nanti 6 dibagi 2 dapatnya 3 ya. Sehingga nanti 3 dikalikan X-3, 3X-9. Sementara 2X-4 dibagi 3 kali 6, 6 dibagi 3 dapat 2. 2 dikali 2X 4X, 2 dikali min 4 min 8 ya. Sehingga kita peroleh di ruas kiri 3X-9 sama dengan 4X min 8. Jadi sekali lagi 3X-9 ini didapat dari X-3/2 dikali 6. Nanti 6 dibagi 2 dapatnya 3. 3 kita kalikan dengan X-3. 3 kali X 3X. 3 kali min 3 min 9. Sementara yang di ruas kanan ini nanti 2X-4/3 dikali 6. Berarti 6 dibagi dengan 3 dapat 2.
Kemudian 2 kita kalikan ke 2x 4x, 2 dikali min 4 min 8. Oke, selanjutnya kita terapkan langkah dari penyelesaian kalau ada variabel yang berada di ruas kanan. Berarti kita fokus pada 4x. Nah, karena ada variabel di ruas kanan, maka semuanya kita jumlahkan dengan lawan dari variabel yang ada di ruas kanan. Jadi suku yang mengandung variabel di ruas kanan. Berarti lawan dari 4x adalah ya kedua ruas kita kurangi 4x ya. Jadi nanti 3x dikurangi 4x tentunya min x ya, min x min 9, ruas kanan 4x dikurangi 4x 0, berarti tinggal min 8 ya. Jadi sekali lagi 3x dikurangi 4x sama dengan min x, min 9 nya tetap. Kemudian 4x dikurangi 4x 0, nah, min 8-nya tetap. Ya. Selanjutnya kita perhatikan apakah ada konstanta di ruas kiri? Ada, yaitu negatif 9. Maka agar konstantanya berada di ruas kanan, kita jumlahkan kedua ruas dengan lawan dari negatif 9. Berarti kita tambah dengan 9. Sehingga kita peroleh nanti di ruas kiri min x dikurangi 9 ditambah 9 ya, dikurangi 9 ditambah 9 0, sehingga tinggal min x. Min 8 ditambah 9 tentunya 1, berarti min x sama dengan 1. Oke, langkah terakhir, apakah koefisien di ruas kiri, koefisien dari x sudah bernilai 1? Belum, nilainya minus 1. Berarti kita bagi dengan minus 1, sehingga biar bernilai 1. Min x dibagi min 1 nilainya x, 1 dibagi min 1 nilainya min 1. Sehingga penyelesaian dari x min 3/2 sama dengan 2x min 4/3 adalah minus 1. Silahkan dicek nanti ya. Oke, lanjut ke soal nomor 6 ya. 2 dikali x minus 5 dikurangi x minus 3 sama dengan minus 6 ya. Tentukan penyelesaiannya. Nah, tentu dengan menggunakan perkalian di bentuk aljabar, nanti bisa kita kalikan 2 dikali x 2x, 2 dikali minus 5 min 10. Yang di sini nanti karena ada min berarti ini minus 1 ya. Minus 1 dikali x minus x, minus 1 dikali minus 3 plus 3 ya, sama dengan min 6. Oke, jadi saya ulangi lagi. Perkalian dari konstanta dengan suku aljabar berarti dikalikan 1 per 1, 2 kali x 2x, 2 dikali minus 5 minus 10 ya. Minus ini berarti minus 1 ya, minus 1 dikali x minus x, minus 1 dikali minus 3 plus 3 sama dengan min 6 ya. Nah, sekarang kita sederhanakan, tentu 2x dikurangi x nilainya adalah x, min 10 ditambah 3 minus 7 ya. Jadi x min 7 sama dengan minus 6. Jadi sekali lagi suku sejenisnya adalah 2x dikurangi x, dapatnya x. Konstanta min 10 atau negatif 10 ditambah 3 negatif 7. Nah, sekarang masih ada konstanta yang berada di ruas kiri, yaitu negatif 7. Nah, berarti kedua ruas ya kita tambahkan lawan dari negatif 7. Kita tambahkan dengan 7. Sehingga nanti di ruas kiri x min 7 plus 7 berarti tinggal x ya, min 7 tambah 7 0 ya. Minus 6 tambah 7 nilainya 1. Berarti x sama dengan 1 ya. Jadi sekali lagi minus 7 ditambah 7 0, minus 6 ditambah 7 nilainya 1. Berarti x sama dengan 1 ya. Oke, lanjut ke soal nomor 7 ya. 2x min 1/3 dikurangi 3x plus 2/2 sama dengan minus 3. Nah, kita menjumpai lagi bentuk pecahan ya. Jadi sekali lagi agar tidak mengandung bentuk pecahan, kita fokus pada penyebut yaitu 3 dan 2. Berarti semua ruas nanti kita kalikan dengan KPK 3 dan 2. KPK 3 dan 2 berapa? Ya, 6 ya. Jadi semua ruas kita kalikan dengan 6. Sekarang suku yang ini kalau dikalikan dengan 6 berarti nanti 6 dibagi 3 dapatnya 2. 2 kita kalikan dengan 2x min 1 berarti 2 kali 2x 4x, 2 dikali min 1 min 2.
Kemudian bergeser ke suku sebelahnya, 6 dibagi dengan 2 dapatnya 3. Tapi di sini ada minus ya, berarti dikali minus, minus 3. Minus 3 dikali 3x minus 9x, minus 3 dikali 2 min 6 ya. Terakhir minus 3 dikali 6 minus 18 ya. Nah, saya ulangi lagi ya. Jadi untuk suku 2x min 3/3 dikalikan 6, maka 6 dibagi dengan 3 dapatnya 2, hasilnya kita kalikan ke 2x min 1 ya. 2 kali 2x dapatnya 4x, 2 dikali min 1 dapatnya min 2. Kemudian untuk suku berikutnya ini 6 dibagi 2 dapatnya 3, karena ini minus berarti minus 3. Minus 3 dikali 3x minus 9x, minus 3 dikali 2 minus 6. Kemudian ruas kanan minus 3 dikali 6 min 18 ya. Nah, sekarang kita selesaikan dulu suku sejenisnya. 4x dikurangi 9x tentu min 5x, min 2, min 6, min 8. Berarti min 5x, min 8 sama dengan min 18. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah ada konstanta di ruas kiri? Ya, minus 8 ya. Berarti kedua ruas kita tambahkan dengan 8. Sehingga nanti di ruas kiri ini min 5x minus 8 tambah 8 berarti 0 ya. Tinggal min 5x, min 18 tambah 8 min 10. Jadi min 5x sama dengan min 10. Sekarang apakah koefisien dari x sudah bernilai 1? Belum ya, bernilai minus 5. Berarti kita bagi dengan kedua ruas dengan minus 5. Maka kita dapatkan min 5x dibagi min 5 dapatnya x, min 10 dibagi min 5 dapatnya 2. Berarti x sama dengan 2. Jadi x sama dengan 2 merupakan penyelesaian dari 2x min 1/3 dikurangi 3x plus 2/2 sama dengan min 3 ya. Terakhir 3x min 7/2 dikurangi 1 sama dengan 2x min 1/3. Nah, sekarang posisi pecahannya berbalik ya, ditukar-tukar. Mudah-mudahan kalian tidak bingung. Jadi kalau kita menjumpai bentuk pecahan di sini, maka kita fokus ke penyebutnya terlebih dahulu. 2 dan 3, berarti kalikan biar tidak mengandung pecahan semuanya dengan KPK dari penyebut. KPK dari 2 dan 3 tentunya 6. Berarti kita kalikan kedua ruas dengan 6 ya. Kemudian sekarang kita kalikan setiap sukunya. 3x min 7/2 dikalikan 6, berarti 6 dibagi dengan 2 dapat 3. Kemudian 3 kita kalikan ke 3x min 7. 3 kali 3x 9x, 3 kali min 7 min 21. Kemudian min 1 dikalikan 6 min 6. Suku berikutnya ini 2x min 1/3 berarti 6 dibagi 3 dapat 2. 2 dikali 2x 4x, 2 dikali min 1 min 2 ya. Sehingga hasilnya 9x min 21 min 6 sama dengan 4x min 2. Saya ulangi ya. 3x min 7/2 kalikan 6, 6 dibagi 2 dapat 3. Nanti 3 dikali 3x dapatnya 9x, 3 dikali min 7 min 21. Kemudian min 1 dikali 6 dapatnya min 6. Suku yang ini berarti nanti 2x min 1 dibagi 3 kali 6, berarti 6 dibagi 3 dapat 2. 2 dikali 2x 4x, 2 dikali min 1 min 2. Oke. Nah, sekarang kita operasikan sekarang karena ada variabel suku yang mengandung variabel di ruas kanan, maka kita jumlahkan dengan lawan dari 4x di kedua ruas ya. Oke. Berarti nanti kita dapat 9x dikurangi 4x tentunya 5x ya. Min 21 min 6 min 27. 4x dikurangi 4x habis, tinggal min 2 di ruas kanan. Jadi kita dapatkan hasilnya 9x min 4x 5x, min 21 dikurangi 6 min 27, 4x dikurangi 4x habis, tinggal min 2. Nah, sekarang kita masih punya konstanta di ruas kiri, yaitu min 27. Maka kedua ruas kita tambahkan dengan 27. Sehingga nanti di ruas kiri tinggal 5x, karena min 27 tambah 27 0 ya. Sementara ruas kanan min 2 ditambah 27, 25 ya. Jadi 5x sama dengan 25. Karena konstantanya sekarang koefisiennya belum 1, tapi koefisiennya 5, maka kedua ruas ya dibagi dengan 5 ya. 5x dibagi 5 dapat x, 25 dibagi 5 sama dengan
5. Sehingga penyelesaiannya adalah X sama dengan 5. Ya, mudah-mudahan kalian betul-betul bisa memahami langkah-langkah dalam penyelesaian persamaan linear satu variabel. Paling tidak ada 4 langkah. 1, kalau ada, upayakan suku yang mengandung variabel semua berada di ruas kiri. Kalau masih ada yang di ruas kanan, tambahkan kedua ruas dengan lawan dari suku yang mengandung variabel di ruas kanan, ya. Kemudian langkah yang kedua, upayakan konstanta semuanya berada di ruas kanan. Kalau ada di ruas kiri, konstanta di ruas kiri, maka tambahkan kedua ruas dengan lawan dari konstanta yang berada di ruas kiri. Langkah ketiga, kalau sekarang kok variabel suku yang mengandung variabel X koefisiennya belum 1, maka kalikan atau bagi dengan bilangan tertentu sehingga koefisien dari variabel di ruas kiri bernilai 1. Maka akan kita dapatkan penyelesaian dari persamaan linear tersebut. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Ya, sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat ya, senang membersamai kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.